Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Khairul Fikroh dengan NIM 101211080 di mata kuliah Analisis dan Strategi Algoritma yang diampu oleh dosen Bapak Heri Dwi Yulianto. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma greedy. Tujuan dibuatnya presentasi ini untuk menyelesaikan tugas pengganti UAS di mata kuliah Analisis dan Strategi Algoritma. Baik, kita lanjut ke slide yang kedua. Agenda yang saya cakup di sini yaitu 1. Definisi, 2. Tujuan, 3. Kelebihan dan kekurangan dari algoritma greedy, 4. Contoh, dan 5. Kesimpulannya. Baik, apa sih itu definisi greedy atau algoritma greedy? Algoritma greedy sendiri merupakan metode yang digunakan dalam suatu penyelesaian masalah optimasi yang diselesaikan secara bertahap atau step by step. Dengan harapan, hasil yang didapatkan merupakan hasil terbaik yang dapat diperoleh. Tujuan dari algoritma greedy. Baik, jadi tujuan dari greedy algorithm adalah mencari solusi yang mendekati nilai optimum atau nilai optimal dengan memaksimumkan atau meminimumkan hasil penyelesaian yang didapat. Penggunaan metode greedy untuk pencarian lintasan terpendek sangat berguna untuk menentukan kemungkinan jalan tersingkat atau jalan terjauh untuk menuju suatu tempat tujuan. Algoritma greedy sendiri memiliki sebuah prinsip, yaitu take what you can get now, yang artinya ambil apa yang bisa kamu dapatkan sekarang. Algoritma greedy memiliki beberapa tahapan dalam pengerjaan penyelesaian masalah, yaitu 1. Mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depannya. Yang kedua, berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Dan yang ketiga, langkah dalam penggunaan algoritma greedy merupakan suatu pilihan optimum, lokal yang dibuat dengan harapan bahwa langkah yang diambil berikutnya akan membawa pada solusi optimum global. Baik, saya lanjut ke kelebihan algoritma greedy. Yang pertama yaitu sederhana. Algoritma greedy sendiri itu relatif mudah dipahami dan mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua, cepat. Karena kegunaan utama dari algoritma greedy ini adalah untuk menemukan solusi optimal dalam persoalan optimasi dengan cepat. Yang ketiga, solusi terdekat. Algoritma ini cenderung menghasilkan solusi yang cukup mendekati optimal dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir, kompleksitas ruangnya yang rendah. Nah, jadi algoritma greedy sendiri memiliki kompleksitas ruangan yang rendah atau memori yang dibutuhkan tidak besar karena langkah yang sebelumnya tidak disimpan. Baik, kita lanjut ke kekurangan algoritma greedy. Yang pertama, jadi algoritma greedy tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Yang kedua, kegagalan dalam pemilihan kriteria rakus yang tepat dapat menghasilkan hasil yang tidak optimal. Dan yang ketiga, algoritma greedy sendiri membuat pilihan optimal secara lokal di setiap langkah tanpa mempertimbangkan konteks. Baik, di sini saya ada contoh algoritma greedy dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini adalah urutan atau jarak tempuh dari satu titik ke titik yang lain. Baik, jika melihat dari contoh yang pertama, A, B, H, I,
Berarti dari pertama dia memilih untuk memaksimalkan pemilihan optimum lokal di 6 kilometer. Karena di sini ada yang rendah di 4 kilometer, dia memilih untuk memaksimumkan di 6 kilometer. Nah, ketika berada di B, di sini karena tidak ada pilihan lagi, otomatis dia langsung turun ke H, yaitu ke 8 kilometer. Dan karena tidak ada pilihan lagi, dia langsung ke I, 7 kilometer. Yang artinya inilah solusi optimum global yang didapatkan dari proses sebelumnya. Nah, didapatlah jumlah dari A, B, H, I itu adalah 21 kilometer. Baik, lanjut ke solusi kedua. Ini berarti dia meminimumkan optimum lokal dari A ke C, yaitu 4 kilometer. Di sini ada pilihan 6 dan 7. Karena dia meminimumkan, dia memilih ke D. Dan pilihan selanjutnya 6 dan 5, otomatis dia pilih ke 5 karena meminimumkan. Dan karena di sini tidak ada pilihan lagi, otomatis langsung turun ke I. Dan hasil yang didapatkan yaitu 22 kilometer. Adapun pemilihan lainnya yaitu meminimumkan dan memaksimalkan tanpa berpikir ke depan. Kita lihat dari ACEI. ACEI. Di sini dia mengambil meminimumkan dan lalu memaksimalkan karena cuma ada satu pilihan yang ada, jadi dia langsung ke bawah dan terlihatlah rutenya 23 km. Jadi dapat disimpulkan kalau algoritma greedy sendiri tidak selalu benar, tidak selalu menyelesaikan suatu masalah secara benar, apalagi untuk masalah 01 knap snack. Di sini saya tidak memiliki contohnya, dan mungkin dari kelebihan yang dapat disampaikan saja bahwa greedy ini memiliki kelebihan optimasi yang cepat dan ruang memori yang relatif rendah. Dan di greedy sendiri, semakin banyak data yang diperoleh, akan semakin akurat pula hasil yang kita dapatkan. Mungkin sekian dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung. Saya Fikri Khairul Fikro. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.